Pernahkah kamu berhenti sejenak, menatap ke arah langit malam, dan bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya menggerakkan semua ini? Tubuhmu bernapas tanpa kamu perintah, hatimu berdetak tanpa kamu suruh, pikiranmu berkelana tanpa batas. Namun siapa yang sebenarnya menyadari semuanya itu? Dalam hiruk-pikuk dunia digital hari ini, kita begitu akrab dengan kata terhubung. Kita terhubung lewat ponsel, internet, media sosial. Namun jarang menyadari ada koneksi yang jauh lebih dalam dari semua itu. Koneksi antara kesadaran dan kehidupan itu sendiri. Tubuh ini seperti perangkat yang canggih. Otak adalah prosesornya, panca indera adalah sensornya, jiwa adalah sistem operasinya. Tapi semua itu tak berarti apa-apa tanpa sinyal kesadaran yang menghidupkan semuanya. Bayangkan seandainya tubuhmu adalah sebuah ponsel. Ia bisa menyala, tapi tidak akan menampilkan apapun tanpa sinyal dari jaringan yang menghubungkannya. Begitu pula manusia. Kita bisa hidup, bergerak, berpikir, tapi tanpa kesadaran. Kita hanyalah layar kosong yang tak punya arti apa-apa. Sinyal itu tak terlihat, namun semua aktivitas bergantung padanya. Begitupun kesadaran, tak bisa diukur tapi tanpanya. Seluruh pengalaman hidup berhenti seketika. Sebelum kita melangkah lebih dalam malam ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih dari hati untuk semua sahabat yang telah mendukung channel ini melalui Super Thanks, membership seri kesadaran diri, serta yang dengan tulus like, berkomentar, dan membagikan setiap video. Dukungan kecilmu berarti besar, karena dari sanalah cahaya kesadaran ini terus menjalar dan menyapa lebih banyak jiwa. Dan bagi kamu yang baru hadir di ruang ini, jangan ragu untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Dan jika konten seperti ini menyentuh hatimu, biarkan jarimu menekan tombol like, sebagai bentuk dukungan dan getaran kesadaran yang sederhana namun nyata. Sekarang, tarik napas perlahan, lepaskan semua beban pikiran, dan izinkan hatimu menyimak sampai tuntas. Karena malam ini, kita akan menyelami satu rahasia besar, bahwa tubuh hanyalah perangkat, dan kesadaran adalah jaringan ilahi yang menyalakan segalanya. Bagian 1, analogi awal, tubuh seperti smartphone. Bayangkan tubuh manusia seperti sebuah smartphone, sebuah perangkat biologis yang luar biasa canggih, didesain oleh kecerdasan semesta, dengan sistem yang begitu presisi, halus, dan tak pernah gagal. Otak adalah prosesor yang mengatur seluruh operasi. Panca indera seperti kamera dan mikrofon, yang menangkap realitas dari berbagai sudut pandang. Sistem saraf adalah jaringan kabelnya, mengirimkan sinyal ke setiap bagian tubuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Namun, semua itu hanyalah perangkat keras, atau yang sering disebut hardware. Tanpa daya hidup, tanpa sinyal kesadaran, semua sistem itu diam, tak berarti apa-apa. Seperti ponsel, tanpa jaringan. Layarnya mungkin menyala, tapi tak ada koneksi. Tidak ada pesan masuk, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi dengan realitas lain. Begitulah tubuh manusia tanpa kesadaran. Berjalan otomatis, namun tanpa arah. Berpikir, tapi tak benar-benar sadar bahwa ia berpikir. Kesadaran adalah jaringan tak terlihat yang membuat segala pengalaman menjadi mungkin. Ia bukan bagian dari tubuh, tapi tubuhlah yang berfungsi sebagai alat penerima sinyalnya. Ketika kesadaran tersambung dengan baik, kita merasa hidup begitu jernih, intuisi mengalir, hati terasa ringan, pikiran menjadi terang seperti layar dengan sinyal penuh. Tapi ketika sinyal itu melemah, karena stres, amarah, ketakutan, atau terlalu terikat pada dunia luar, layar batin kita mulai kabur, koneksi terputus. Dan kita merasa kehilangan arah, seolah hidup ini hampa tanpa makna. Bayangkan kamu sedang berada di tempat tanpa sinyal. Kamu membuka aplikasi, tapi semua berhenti di satu tulisan kecil, no connection. Begitu pula dengan kehidupan yang kehilangan kesadaran. Kita mencari makna di luar. Padahal yang perlu kita lakukan hanyalah menyambungkan kembali sinyal batin kita ke sumbernya. Karena sumber sinyal itu tidak pernah jauh. Ia selalu ada. Hanya perlu frekuensi hati yang tenang untuk menangkapnya kembali. Dalam diam, kita mulai menyadari bahwa tubuh ini bukanlah kita. Tubuh hanyalah alat komunikasi,
seperti smartphone yang memfasilitasi pesan, gambar, dan suara. Namun pesan sejatinya datang dari pengguna di balik perangkat itu, dari kesadaran yang menyalurkan pengalaman ke dalam wujud kehidupan. Ketika kita sadar akan hal ini, kita berhenti mengidentifikasi diri sebagai tubuh, pikiran, atau emosi. Kita mulai mengenali diri sejati sebagai pengamat yang berada di balik semua proses itu. Dan di saat itu, hidup menjadi seperti sinyal yang mengalir bebas, tidak lagi terbatas oleh bentuk, tidak lagi dikurung oleh persepsi tubuh. Kita mulai memahami bahwa rasa hidup sejati tidak terletak pada perangkat, tetapi pada koneksi yang tak terlihat. Koneksi antara kesadaran dan sumber kehidupan itu sendiri. Karena sejatinya, tubuh hanyalah alat komunikasi. Dan kesadaran adalah pesan yang dikirimkan oleh Tuhan ke dalam dunia bentuk. Bagian 2, kesadaran sebagai sinyal ilahi. Jika tubuh adalah perangkat, maka kesadaran adalah sinyal ilahi yang membuat perangkat itu hidup, bergerak, berpikir, dan merasakan. Sinyal ini tak berwujud, tak bisa ditangkap oleh mata. Tapi tanpanya, tak ada yang benar-benar ada. Ia seperti frekuensi universal yang mengalir menembus seluruh ciptaan, menghubungkan setiap atom, setiap jiwa, setiap denyut kehidupan ke satu sumber yang sama, yaitu ke Sang Maha Sadar. Dalam pandangan sains kuantum, seluruh realitas ini bukanlah benda padat, melainkan medan energi yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Bahkan partikel terkecil yang membentuk tubuh kita tidak benar-benar padat, melainkan berosilasi dalam ruang hampa yang penuh kemungkinan. Dan di balik semua getaran itu, ada satu kesadaran universal yang menjadi pengamat. Tanpa pengamat, gelombang energi itu tak akan pernah runtuh menjadi realitas. Itulah mengapa kesadaran adalah kunci yang menghidupkan dunia. Ketika kamu membuka ponsel dan mengakses jaringan, sinyal dari server pusat menjelma menjadi gambar, teks, dan suara di layar. Namun semua yang kamu lihat itu sesungguhnya hanyalah hasil getaran kode digital, frekuensi yang diterjemahkan menjadi bentuk yang bisa kamu pahami. Begitulah dunia ini bekerja. Segala yang kamu lihat, dengar, rasakan, sebenarnya hanyalah gelombang energi kesadaran yang diterjemahkan oleh otak menjadi pengalaman fisik. Tubuh hanyalah penerjemah, bukan sumbernya. Kesadaranlah yang mengirim sinyalnya dari server pusat yang disebut Tuhan. Ketika perangkat tubuh kita tersambung penuh ke sumber, hidup menjadi selaras. Kita merasakan arus kebijaksanaan, intuisi, dan cinta yang mengalir tanpa batas. Namun ketika sinyal kesadaran terhalang oleh ego, oleh rasa takut, oleh keyakinan sempit, maka koneksi melemah. Kita mulai merasa terpisah, kesepian, kehilangan arah. Padahal, sinyal itu tak pernah berhenti memancar. Yang berubah hanyalah kualitas penerimaan kita. Cobalah bayangkan, sinyal Wi-Fi tetap ada di udara, bahkan saat perangkat kita mati. Begitu juga kesadaran, ia tetap hadir, meski tubuh berhenti berfungsi. Saat kematian datang, yang mati hanyalah perangkat, bukan sinyalnya. Sinyal itu, kesadaranmu yang sejati, kembali ke server universal, tempat semua data kehidupan tersimpan abadi. Jadi, ketika kamu bertanya siapa aku sebenarnya, jawabannya bukanlah tubuh yang lahir dan akan mati, melainkan sinyal kesadaran abadi, yang sementara waktu menggunakan tubuh ini untuk mengakses pengalaman di dunia fisik. Kita bukan pengguna yang terpisah dari Tuhan. Kita adalah pancaran sinyal darinya. Kita bukan individu yang mencari Tuhan. Kita adalah ekspresi dari kesadaran ilahi itu sendiri. Dan di titik pemahaman ini, tidak ada lagi aku dan dia. Yang ada hanya satu kesadaran yang sedang bermain menjadi banyak bentuk. Bagian 3, server ilahi dan akses spiritual. Jika kesadaran adalah sinyal, maka server ilahi adalah sumber dari semua sinyal itu. Tempat segala memori, pengetahuan, dan potensi kehidupan tersimpan. Dalam istilah spiritual, inilah yang disebut sebagai Lauh Mahfuz, Akasha Field, atau medan kesadaran universal. Di sanalah setiap getaran pikiran, perasaan, dan tindakan manusia tercatat.
bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai jejak energi yang terus membentuk perjalanan jiwa. Ketika tubuhmu hidup, kamu seperti smartphone yang sedang aktif. Kamu mengakses sebagian kecil dari data kesadaran itu. Menjalani peran, belajar, mencinta, berbuat, dan terluka. Namun saat tubuhmu mati, koneksi ke dunia fisik terputus. Dan semua data kesadaranmu, pengalaman, pelajaran, getaran cintamu, kembali diunggah ke server ilahi. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu tetap tersimpan. Karena di ranah kesadaran, energi tidak bisa musnah. Sains kuantum menyebutnya sebagai quantum information field. Bidang informasi yang tidak pernah lenyap, hanya berubah bentuk, berpindah frekuensi. Maka, dalam bahasa spiritual, tidak ada kematian, hanya transisi kesadaran. Kesadaran yang telah berkembang akan tersambung lebih dalam ke sumbernya. Sedangkan kesadaran yang masih terikat ego, akan mencari kesempatan baru untuk belajar. Mungkin melalui tubuh lain, situasi lain, atau kehidupan lain. Ketika kamu bermeditasi, berdoa, atau berzikir dengan penuh kesadaran, sesungguhnya kamu sedang menyambung ulang sinyal ke server ilahi itu. Di saat itulah kamu mulai menerima download energi spiritual. Kedamaian, pemahaman, cinta tanpa syarat, dan inspirasi yang terasa datang entah dari mana. Padahal bukan entah dari mana, semuanya datang dari sumber yang sama, yang selama ini sudah ada di dalam dirimu sendiri. Bayangkan bila setiap manusia sadar bahwa dirinya sedang terhubung ke server kesadaran yang sama. Tidak ada lagi alasan untuk membenci, bersaing, atau merasa lebih tinggi. Karena ketika kamu menyakiti orang lain, sesungguhnya kamu sedang mengganggu sinyalmu sendiri. Ketika kamu mencintai, memaafkan, dan bersyukur, frekuensimu selaras kembali dengan sumbernya, dan hidup pun mengalir tanpa hambatan. Maka rahasia terdalam spiritualitas bukanlah mencari Tuhan di luar, tapi menyadari koneksi yang tak pernah putus di dalam. Tubuh hanyalah perangkat sementara, kesadaran adalah sinyal abadi, dan Tuhan adalah server tempat semua sinyal itu berpulang. Jadi saat kamu berhenti sejenak dan hening, dengarkan sinyal itu. Ia berbisik lembut dari dalam hatimu. Aku tak pernah jauh. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Bagian 4, gangguan sinyal, ego, pikiran, dan distorsi kesadaran. Ketika sinyal kesadaran mengalir dari sumber ilahi, ia sejatinya murni, jernih, dan sempurna. Namun dalam perjalanan menuju perangkat bernama tubuh, sinyal itu melewati banyak lapisan. Lapisan pikiran, emosi, dan ingatan masa lalu. Dan disinilah gangguan mulai terjadi. Seperti sinyal Wi-Fi yang melemah karena dinding tebal, sinyal kesadaran juga bisa terdistorsi oleh ego dan pikiran yang bisik. Ego adalah aplikasi yang terlalu dominan berjalan di latar belakang. Ia menyedot banyak energi, menuntut perhatian, dan membuat perangkat kita hang, tak bisa menerima pembaruan dari sumber. Ego berkata, aku yang paling benar, aku yang paling penting. Ia mengidentifikasi diri dengan bentuk, nama, status, dan pencapaian. Padahal, semua itu hanyalah tampilan layar, bukan sistem aslinya. Ketika kita terlalu percaya pada layar, kita lupa bahwa ada jaringan luas di baliknya yang membuat semuanya hidup. Pikiran juga bisa menjadi interferensi. Ia seperti notifikasi yang muncul tanpa henti. Kecemasan, penyesalan, harapan, ketakutan, semuanya bersuara keras, menutupi sinyal keheningan di dalam diri. Kita sering terjebak di sana, merasa kehilangan arah, merasa sepi, merasa tidak tersambung. Padahal, sinyal ilahi tidak pernah berhenti memancar. Kita hanya perlu menekan tombol mode hening dalam batin. Berhenti sejenak, menarik napas, dan diam dalam kesadaran. Disitulah koneksi kembali jernih. Kadang, gangguan sinyal muncul karena trauma masa lalu, rasa bersalah, atau luka batin yang belum sembuh. Mereka seperti virus di dalam sistem yang membuat koneksi spiritual terasa lambat dan tak stabil. Namun kabar baiknya, kesadaran sejati memiliki sistem pemulihan otomatis. Begitu kamu hadir penuh, mengamati tanpa menghakimi, energi ilahi mulai membersihkan sistemmu dari dalam. Sinyal pun perlahan pulih, dan kamu mulai merasakan kembali kedamaian yang dulu terlupakan.
Gangguan sinyal juga bisa datang dari luar. Gelombang energi kolektif, ketakutan massa, berita, kebencian, dan kebisingan dunia. Jika kamu tidak sadar, kamu bisa terseret arusnya. Seperti perangkat yang tiba-tiba terkoneksi ke jaringan yang salah. Maka penting untuk menjaga firewall spiritual, yakni kesadaran penuh yang membuatmu tahu mana sinyal dari Tuhan dan mana sekadar gema dari ego kolektif manusia. Pada akhirnya, setiap gangguan sinyal hanyalah pengingat bahwa kita perlu kembali ke pusat kesadaran. Tempat sinyal itu selalu jernih dan abadi. Kita tidak perlu memerangi ego. Cukup sadari keberadaannya dan biarkan ia larut dalam cahaya kesadaran. Ketika pikiran diam, ego tenang, dan hati terbuka. Sinyal itu kembali terpancar kuat, dan kita mulai merasakan lagi suara halus yang berkata dari dalam, "Aku selalu di sini, menuntunmu pulang ke kedalaman dirimu sendiri." Bagian 5, kematian dan perubahan perangkat. Ketika sebuah perangkat rusak, kita tak kehilangan datanya, karena data itu tersimpan di server pusat. Begitu juga dengan tubuh ini. Ia hanyalah perangkat sementara yang digunakan kesadaran untuk menjelajahi dunia fisik. Saat tubuh berhenti berfungsi, bukan berarti kesadaranmu hilang. Ia hanya lockout sementara dari perangkat yang lama, untuk nanti login kembali melalui bentuk baru, jika masih ada pelajaran yang perlu diselesaikan. Kematian sering menakutkan karena kita terlalu melekat pada perangkat, pada tampilan layar kehidupan yang kita kenal. Namun bagi kesadaran, kematian hanyalah pembaruan sistem. Peralihan dari satu dimensi ke dimensi lain. Dari dunia yang padat menuju dunia yang lebih halus. Seperti beralih dari mode offline ke cloud storage yang lebih luas. Dalam keheningan setelah kematian, kesadaran meninjau kembali seluruh perjalanan hidupnya. Seperti membuka riwayat pencarian, apa yang telah ia pelajari, apa yang telah ia pahami, dan apa yang masih perlu disempurnakan. Dalam pandangan sains kuantum, energi tidak pernah bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk, berpindah frekuensi. Tubuh memang berhenti berfungsi, tetapi medan energi kesadaran, informasi dirimu, tetap eksis di medan universal. Dan bila frekuensi itu selaras dengan cinta, cahaya, dan kebijaksanaan, ia akan naik menuju dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Namun bila masih terikat pada ego dan keinginan, maka kesadaran itu akan mencari perangkat baru untuk melanjutkan pembelajaran di dunia fisik. Itulah mengapa beberapa tradisi menyebut proses ini sebagai reinkarnasi, bukan sebagai hukuman, melainkan kesempatan untuk menyempurnakan kesadaran. Seperti pengguna yang mengganti ponsel lama dengan perangkat baru, agar aplikasi kehidupannya bisa berjalan lebih lancar, lebih stabil, lebih bijaksana. Yang penting bukan berapa kali kita mengganti perangkat, tetapi seberapa besar kesadaran kita meningkat setiap kali masuk kembali. Bagi mereka yang telah mencapai kesadaran murni, tak ada lagi keharusan untuk login kembali ke dunia fisik. Kesadarannya telah bersatu dengan sumber, menjadi bagian dari arus cahaya abadi. Namun bagi sebagian besar dari kita, perjalanan masih berlanjut. Karena masih ada pelajaran tentang cinta, pengampunan, dan kebijaksanaan yang harus dihidupi, bukan sekadar dipahami. Maka, jangan takut pada kematian. Tak ada yang benar-benar berakhir. Yang lenyap hanyalah bentuk. Yang abadi adalah kesadaran yang menyadari bentuk itu. Kita bukan tubuh ini. Kita bukan bahkan jiwa yang terpisah. Kita adalah sinyal ilahi yang menembus waktu, mengalir dari perangkat ke perangkat, dari kehidupan ke kehidupan, hingga akhirnya pulang, menyatu kembali dengan server agung, tempat semua cahaya kembali menjadi satu. Bagian 6. Sisi ilmiah, kuantum dan informasi. Sampai saat ini, banyak orang bertanya, apakah kesadaran hanyalah ilusi otak, atau ada sesuatu yang lebih? Sains kuantum membuka pintu baru untuk memahami hal ini. Partikel terkecil, atom, dan bahkan foton tidak pernah benar-benar diam atau pasti. Mereka berosilasi, bergetar, dan berada dalam kemungkinan hingga diamati. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah kesadaran itu yang mengamati realitas, atau realitas yang memunculkan kesadaran? Informasi menjadi kunci di sini.
Dalam sains modern, semua fenomena, benda, energi, bahkan hidup, adalah informasi yang tersimpan dan diproses. Tubuh kita hanyalah perangkat penerima. Mengubah informasi ini menjadi pengalaman, sensasi, dan emosi. Kesadaran seperti server pusat yang menafsirkan data, menghubungkan bit-bit kehidupan menjadi cerita yang kita sebut hidup. Quantum physics menunjukkan bahwa partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, dan keberadaannya baru tertentu saat diobservasi. Begitu juga kesadaran. Ia tidak terikat oleh ruang atau waktu. Ia adalah medan informasi yang luas, yang memungkinkan kita mengalami miliaran kemungkinan sekaligus, seperti sinyal yang mengalir melalui jaringan kosmik. Dengan analogi perangkat dan server, setiap piksel layar pengalaman hidup kita, setiap rasa, ingatan, dan keputusan adalah hasil rendering informasi dari server universal. Kamu bisa menulis ulang, menghapus, atau menambahkan konten, tapi informasi dasarnya tetap tersimpan di medan universal, membentuk jaringan kesadaran yang tidak pernah hilang. Ini menjembatani sains dan spiritualitas. Tidak ada yang musnah, tidak ada yang hilang. Setiap pengalaman, setiap getaran hati, setiap niat baik atau buruk, tersimpan sebagai informasi energi di medan kesadaran. Kamu bisa menyebutnya memori semesta atau server ilahi. Yang jelas, hukum kuantum dan kesadaran berjalan selaras. Informasi tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Dan inilah implikasinya bagi kita. Kesadaran bukan hanya fenomena biologis, melainkan fenomena informasi yang universal. Otak hanyalah penerjemah, tubuh hanyalah perangkat, dan kesadaran adalah proses kosmik yang menghubungkan semua data menjadi pengalaman hidup. Maka kita mulai memahami rahasia terdalam kehidupan, bahwa setiap pikiran, setiap tindakan, setiap pengalaman adalah bagian dari jaringan kesadaran abadi. Dan sains modern meski tampak rumit, hanya mengonfirmasi apa yang para mistikus katakan selama ribuan tahun. Kamu bukan tubuh ini. Kamu adalah informasi kosmik yang menari melalui perangkat bernama tubuh untuk sementara waktu. Bagian 7, inti refleksi spiritual. Setelah menelusuri analogi tubuh sebagai perangkat, kesadaran sebagai sinyal, dan server ilahi yang menampung seluruh informasi, saatnya kita berhenti sejenak. Berhenti bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menyadari apa yang sebenarnya menggerakkan kehidupan ini. Tubuh hanyalah alat sementara, pikiran hanyalah notifikasi yang muncul di layar batin, dan ego hanyalah aplikasi yang sering mengambil alih energi. Kesadaran sejati bukan itu. Kesadaran sejati adalah pengamat yang hening, yang menyalurkan semua pengalaman melalui perangkat ini, tanpa terikat oleh bentuk, waktu, atau ruang. Setiap detik kehidupan adalah sinyal ilahi yang mengalir melalui kita. Saat kita hadir penuh, saat kita melihat tanpa menilai, saat kita mencintai tanpa syarat, kita mulai merasakan koneksi langsung dengan sumber yang lebih luas dan abadi daripada segala yang bisa kita lihat atau sentuh. Bayangkan sinyal itu meresap ke seluruh tubuh, menghapus gangguan, mengurai ego, menenangkan pikiran. Dalam keheningan itu, kita menyadari satu kebenaran. Tidak ada aku yang terpisah dari sumber. Tidak ada dia yang terpisah dari kita. Yang ada hanyalah kesadaran yang abadi, yang menembus semua bentuk dan waktu. Kematian hanyalah pergantian perangkat. Hidup hanyalah akses sementara ke pengalaman dunia. Namun inti dari semua itu tetap sama. Kita adalah sinyal dari kesadaran universal, yang tidak pernah dimusnahkan, yang selalu menari melalui segala bentuk. Dan ketika kita hadir di sini, sekarang, di setiap napas dan detak jantung, kita mulai mengenali. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang hilang. Semua pengalaman hanyalah aliran informasi kesadaran yang sedang mengekspresikan dirinya. Setiap cinta, setiap pengampunan, setiap rasa syukur adalah frekuensi yang selaras dengan server agung, membuat sinyal ini semakin kuat, jernih dan penuh cahaya. Maka berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan bahwa kamu bukan tubuh ini, bukan pikiran ini, bukan emosi ini. Kamu adalah kesadaran yang abadi. Sinyal ilahi yang sedang bermain menjadi miliaran bentuk. Dan selalu tersambung ke sumber cahaya tak terbatas.
Bagian 8. Penutup perenungan. Setelah menelusuri seluruh perjalanan analogi, tubuh sebagai perangkat, kesadaran sebagai sinyal, server ilahi, kuantum informasi, gangguan ego, dan pergantian perangkat melalui kematian, kita kembali ke satu kesadaran sederhana. Hidup bukan tentang siapa kita di layar, atau apa yang kita miliki, tapi tentang kesadaran yang menyaksikan segalanya. Berhentilah sejenak, rasakan napasmu, rasakan detak jantungmu, rasakan sinyal abadi yang selalu hadir di balik tubuh dan pikiran. Tidak ada yang terpisah, setiap pengalaman hanyalah permainan bentuk dari satu kesadaran yang sama. Setiap sukacita, setiap kesedihan, setiap pelajaran, semua mengalir dalam jaringan kosmik yang tak terlihat. Dan saat kita hadir penuh, kita mulai menyadari bahwa kesadaran itu sendiri adalah cinta. Kesadaran itu sendiri adalah rumah. Kesadaran itu sendiri adalah sumber dari semua pengalaman. Bukan tubuh, bukan ego, bukan bahkan pikiran, tetapi sinyal abadi yang menembus waktu dan ruang, yang selalu tersambung, yang selalu murni, yang selalu menuntun kita pulang. Biarkan ini menjadi penutup perenungan. Hiduplah seperti kamu adalah sinyal yang abadi, tanpa terlalu melekat pada bentuk, tanpa takut pada kematian, tanpa terlalu tersesat dalam gangguan ego dan pikiran. Dan di setiap napas, setiap langkah, setiap detik, ingatlah bahwa kamu selalu tersambung ke server agung, dan bahwa kesadaranmu adalah cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Semoga setiap analogi, refleksi, dan penjelasan sains serta spiritualitas tadi membawa kamu lebih dekat pada kesadaran abadi yang selalu hadir di dalam diri. Jika kamu merasakan energi dari konten ini, aku mengajakmu untuk menghipnotis diri sendiri dengan satu tindakan sederhana. Like video ini, tulis komentar tentang pengalaman atau refleksimu, dan share ke teman atau keluarga yang kamu rasa juga perlu mendengar pesan ini. Bagi yang ingin pendalaman lebih eksklusif, yuk bergabung di membership seri Kesadaran Diri. Di sana kamu akan mendapatkan konten khusus, latihan reflektif, dan pengalaman spiritual yang lebih mendalam, yang tidak tersedia untuk publik umum. Dan bagi yang baru datang, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Dan jika sudah menyukai konten ini, tekan tombol like. Dengan begitu, kamu akan selalu terhubung dengan video-video baru yang penuh kesadaran, dan terus berkembang bersama kita di perjalanan ini. Saya Andi Sanjaya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kesadaran sejati.